Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Oke, buat semua pemirsa podcast Nusantara Sudut Lucu, sore hari ini saya ketemu dengan penggagas ide Gobral Gabul, Mas Agus Dwianto. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya mudah-mudahan pas nih Mas. Ngopi dulu Maksudnya, iya ngopi. Kita pas, mudah-mudahan kena ya wes. Maksudnya lebih pas. Alhamdulillah. Jadi buat pemirsa semua, ini obrolan santai menjelang sore, jamnya ini udah jam berapa? Jam berapa? Jam. Sebentar lagi menjelang maghrib, tapi ada yang menggelitik. Mas Agus itu datang ke tempat saya terus bicara masalah Islamophobia. Jadi saya agak coba mengorek-ngorek tentang apa ya, ini menjadi wacana publik lah. Tapi mungkin Mas Agus punya pandangan khusus ya tentang Islamophobia. Ini sifatnya subjektif dan ini Gobral Gabul. Pandangan Mas Agus tentang Islamophobia gimana Mas? Islamophobia itu bingungi. Nah, kalau Mas Mehdi gimana tanggapannya Islamophobia? Saya ngertinya orang awam nih. Ini kan kebanyakan kita kan awam nih. Dicekokin Islamophobia, jadi heboh gitu. Boom. Oh, saking semangatnya. Saking semangatnya. Nah itu. Jadi gini. Gara-gara ini. Enggak di Mas agak kesini sedikit Mas, biar kelihatan Mas. Oke, siap. Jadi kalau bicara Islamophobia itu gini Mas, itu kan bicara istilah orang merasa punya kalau dalam kedokteran alergi, bahkan ketakutan yang luar biasa. Fobia sama ketinggian, pas naik tangga gemeteran gitu kan. Loh, istilah ini muncul sebetulnya saya melihat ada konstelasi politik global, konspirasi Mas. Istilah ini dimunculkan sebagai satu bentuk bagaimana cara sekarang kan imperialisme global Mas. Istilah bahasa kerennya modern. Iya, penjajahan itu tidak kroco-kroco ya nggak paham. Pahamnya ya langsung ayo. Tapi gini Mas, ketika bicara Islamophobia, orang-orang merasa mendapat informasi akhirnya ditelan Mas. Ya. Wes main untal. Mikir apa gitu ya? Lu kayak ngopi Mas. Ya. Saya ra mikir saka kopi ini saka ngendi, apa saka Bogor, apa saka Kerawang, terus yang muda sopo, nggak mikir Mas. Kita cuma terima gini Mas. Enak ya, tapi ra mikir saka sing masak banyu gitu dah. Iya. Kenyataan masyarakat seperti itu Mas. Nah aku pandanganku loh Mas. Nah Mas Agus ya? Ya kalau memang apa ya, pemahaman kan memang banyak tafsir ya. Cuma yang menarik kita itu bisa telusuri aja dulu. Satu, apa Islamophobia itu? Ya maksudnya gitulah. Islamophobia ini kan muncul jadi lucu, jadi aneh, jadi motif macam-macam banyak nih. Ya kalau kita runut artinya kan Islamophobia, ketakutan, kebencian atau prasangka yang kurang baik terhadap Islam. Gitu ya. Ini sepakat dulu nih. Iya. Sepakat dulu. Iya. Nah, kalau ini dimunculkan, kita duduk manis saja membayangkan dalam artian ada sejarah. Di mana Islamophobia itu muncul. Kita gitu nih. Kalau sejarahnya nih, dari dulu ketika ada seorang manusia yang yatim ya, terus dia memproklamirkan diri sebagai nabi akhir zaman di Mekah sono. Ini kan ditolak oleh kaum Quraisy tempat. Tidak terima. Karena apa? Dia memberikan apa ya, wacana yang mungkin dalam tanda kutipnya orang Mekah ini sudah lupa siapa pencipta yang sebenarnya. Karena saat itu kan ada apa, Lata, Uzza, Manat, tuhan-tuhan sesembahan mereka. Tapi ketika seorang manusia yang bernama Muhammad, nah ini kan kebetulan kita kebetulan Muslim nih, iya. Tapi kan sejarah ini kan menarik. Terus dia memberikan jati dirinya sebagai nabi, utusan yang dikasih wahyu oleh Allah. Akhirnya kan dia memberikan diri. Nah, terus apa? Dikabarkan ke orang kaum Quraisy pada nolak ini. Ketakutan, karena apa? Ini bid'ah ini Muhammad ini. Karena apa? Ini belum ada ini sejarahnya model-model gini. Akhirnya kan terjadi konflik toh. Belum sampai saudaranya, pamannya sendiri kan nggak terima. Nah, singkat cerita, dalam momok ketakutan ini, misalnya kan memunculkan konflik
konflik antara Nabi Muhammad CS sama orang kaum Quraisy. Terus akhirnya ya itu tadi ada Mekah Madinah yang isinya pada dasarnya kan ketakutannya ketika Muhammad membawa Islam. Nah ini sejarahnya nih ya, kan enak nih. Jelas. Berarti apa teorinya? Muhammad lawan sama kaum Quraisy. Maksudnya kalau kita adu dalam artian pengertian yang gampang, kalau nek dikategorikan ya Muhammad vs gitu kan, kaum Quraisy. Ini kan enak nih ketemu nih. Nah, terus dalam era tadi modern civilisasi imperialisme, pokoknya yang orang ngomongnya modern, kalau orang-orang desa kan nggak tahu nih. Tapi kan ada cerita, kita lihat TV, lu ada bom di WTC, pengeboman 9 September ya, kalau nggak salah ya. 9 September 2000 berapa ya? 2000-an ya, 2001 kalau nggak salah. Aku lupa, tapi memang pokoknya 2000-an gitu. Hanya jadi heboh. Karena apa? New York, Amerika itu kan non Muslim. Ya maksudnya kapasitasnya kan kebanyakan Nasrani. Ketika yang ngebom jeder terus diaku sebagai kapasitas pertanggungjawaban siapa ini? Al-Qaeda. Al-Qaeda orang Islam. Larinya ke Islam. Nah ketika larinya ke Islam membawa embel-embel terus dijadikan rujukan terorisme. Ini nalar-nalaran aja nih. Nah singkat cerita, akhirnya Amerika, Eropa, Barat pokoknya yang non Muslim ini kan ketakutan ini. Ketika ada Islam makanya ada cerita jilbab, cerita pembunuhan karakter Islami, macam-macam nih, fobia. Nah, setuju ya? Kan enak nih. Ada Islam teroris, jeder ke non Muslim, memunculkan fobia. Enak ya, setuju ya. Nah, tapi Indonesia beda. Nah dari ini ceritanya nih. Indonesia begitu muncul di Indonesia, Soviet. Ini kan jadi lucu bagi saya loh ya. Ini bagi saya Mas Medin. Lebih dari mungkin 80%, nyari 90% agama Islam. Karena salah kaprahnya di sini. Ketika Islamofobia masuk di Indonesia, terus orang yang sebagian mungkin ya yang setuju untuk mengusung Islamofobia ini, kalau saya lihat saya ketawanya gimana? Ini negara mayoritas Islam, Muslim terbesar di dunia, ya kan? Kalau saya nggak tahu nih, pokoknya ada berapa lah. Pokoknya terbanyak mayoritas. Presidennya Islam, penguasanya Islam, rakyatnya Islam, banyak yang Islam, termasuk saya kebetulan nih Mas Medi ya. Ini kan alhamdulillah ini kita tertakdir Bapak Islam, Ibu Islam. Nah nanti tinggal hidayah aja kalau non Muslim ini bisa berimprovisasi masalah Islamofobia ini. Nah ketika Islamofobia ditarik di Indonesia, benak saya itu lucu, blunder. Nah, saya gambarkan gini, kita nonton nih pertandingan, ini ada tiket nih. Pertandingan tinju, Mike Tyson lawan Mike Tyson. Nah, ini kalau tinju ya. Pertandingan bola nih, Barcelona lawan Barcelona. Sama mau dukung yang mana? Bingung nggak? Ya ini sederhana aja. Ini ada apa? Enggak, ini Mas, aku lebih cenderung ini kelompok-kelompok ini lebih cenderung pada menembaknya itu bukan masyarakat secara umum, tetapi kepemimpinan nasional, lebih ke politik. Nah, memang arahnya semua itu kembali ke arah politik. Dan salah ketika memunculkan Islamofobia di Indonesia, Mas. Makanya kalau karakter Islamofobia ditarik di Indonesia, saya nggak nyaman. Tak kasih contoh itu aja lah. Pertandingan tinju, Mike Tyson lawan Mike Tyson. Terus saya kan dukung yang mana? Sama nih, Islam terbenturkan oleh Islam. Padahal kita mayoritas Islam. Iya. Kalau dikata zaman Rasulullah jelas, musuhnya kaum Quraisy. Oh, yang dimaksud fobia gitu nggak sealiran dengan paham mereka mungkin, Mas. Justru itu. Karena nggak sealiran. Kalau sama-sama Islam sebetulnya. Sama-sama Islam. Lu nggak cocok sama gua, lu fobia sama gua gitu kan. Makanya kalau saya cenderung saran, mungkin ini lebih enak semuanya biar jelas. Jangan Islamofobia. Apa? Mbalela fobia. Mbalela kita mbalela fobia. Nah jelas. Apakah itu Islam, Kristen, Nasrani, Buddha, Muslim? Nah kalau yang mbalela udah ketahuan. Sekarang sudah dirancu kita. Jadi istilah ya ini buat pemirsa nih, Mas Agus saya anggap sebagai budayawan ya, walaupun legitimasinya tidak secara umum, tapi saya anggap beliau budayawan. Istilah yang baru, balelofobia itu lebih pas. Balelofobia. Enggak, saya cuma bisa mensimulasikan juga gini, Mas, yang sederhana aja, Mas. Jadi ada kelompok kucing, ya kan? Kucing itu jenisnya macam-macam, Mas. Terus dimasuki kucing gitu kan, dimasukin kucing ke dalam situ, terus diisukan kucing fobia gitu. Lo pada kucing. Ya. Nah, yang diisukan suruh fobia ya kucing juga gitu loh, Mas.
Lah ini kita bukan menganggap ini, tapi ini mensimulasikan bahwa kondisinya itu jadi salah kaprah. Nah, justru itu ketika salah kaprah ini terjadi, kita kan nggak apa. Kita sebetulnya diadu domba. Diadu untuk apa? Yaitu tadi perpecahan. Makanya yang unik kan gini, Mas Medi. Kalau boleh saya berimprovisasi lebih jauh. Islam itu Indonesia itu seperti Islam. Sehingga apa? Makna dari yang sekarang kita kembali fokus saja, Islamofobia, jadi lucu, jadi nggak pas lah. Nggak pasnya apa? Gimana saya berislam terus ketakutan? Saya juga sudah punya Allah. Loh, masjid-masjid juga banyak. Nah iya, masjid-masjid banyak. Setelah Allah Akbar semua. Maksudnya terus kita sama-sama berinteraksi dalam keislaman. Terus yang saya takutkan apa? Kok nanti takut surga? Lah aku sudah takut surga neraka. Maksudnya sudah memahami itu. Di gedung MPR Mas, pakai peci banyak Mas. Pakai peci banyak. Nah, terus apa? Islamofobia. Mengkarakternya itu. Nah gimana mau perspektif mereka mungkin Mas. Perspektif dari saya anggap teman-teman Mas yang belum ngeh gitu Pak. Yang tadi Mas Agus bilang balelo. Yang balelo gitu Pak. Iya, kalau balelo tahu gini loh. Kita misalkan, saya juga balelo, Mas Medi juga balelo, mungkin sama, kadang sama siapa ini, terus kita nggak spam atau kita balelo lah. Sebetulnya sih nggak masalah. Tinggal kalau balelo kan jelas, terus kamu jangan begini, jangan gitu. Nah kan enak. Sekarang kalau sama-sama, itu contoh kembali aja lah. Walaupun saya tidak menganjurkan untuk bertaruhan. Kalau orang-orang yang taruhan misalkan Mike Tyson lawan Tyson, ayo taruhan siapa? Mike Tyson. Ya ini kan sama-sama Mike Tyson. Gimana mau ketemu pemenangnya? Enggak, ini yang perlu saya mau selipkan dalam ini, kita ngobrolnya santai gitu Mas. Jadi dalam konsep pemikiran dunia ini konspirasi Mas. Nah kita nggak sadar, kita ini pion-pion Mas. Apalagi kita kurang baca-baca buku, kemudian kita terlalu gini Mas, berhikmat pada tokoh-tokoh ya Mas, yang mungkin secara indilabelnya itu betul-betul kelihatan seperti, mohon maaf Mas, tokoh-tokoh keagamaan gitu kan. Loh, saya bisa bandingkan kok Mas, tokoh-tokoh yang keagamaan yang dengan ornamen-ornamen luar biasa itu belum tentu Mas sama dengan anak-anak pang yang di pinggir jalan itu. Mungkin lebih jiwa dan pikirannya lebih ini mereka Mas, karena punya tujuan untuk bisa berornamen sini, punya tujuan-tujuan yang kita nggak bisa tahu gitu kan Mas. Ya itu memang menarik. Karena itu akan lebih jauh pemahaman untuk agama. Karena ketika kita bicara beragama dengan logika, terus tampil realita, pakai ini, itu alim. Kalau yang ngepang nggak alim, itu kan memang secara realita kita ngelihat. Tapi kan makna nggak seperti itu. Kemudian gini lah. Ya sama aja nih, misalkan sama aja ada teorinya. Mas Medi ibadah ini, anggap aja lah sholat atau pokoknya ibadah lah di masjid lah. Yang pang ini di luar, di pang. Ketika di luar ini ada orang kecelakaan, pertanyaan saya, yang menolong siapa ini? Orang pang atau orang Mas Medi yang ibadah? Lebih yang menolong di luar, yang pang. Nah itu begitu menolong yang pang. Berarti kalau logika hablum minan nas ini kan nilai plusnya yang mana? Yang pang kan? Ini kan sederhana, tapi nggak terus nggak menutup ini ya. Memang kita balance lah. 50-50-nya gini loh. Kalau orang Jawa bilang ngono ya ngono, ning ngono. Nah itu kalimat ada ya. Nanti kita bahas ya ngono ya ngono, ya ngono. Mas meetingnya betul kan belum Allah kan? Itu urusannya urusan sama Allah kan? Iya. Tapi ini Allah terus lihatnya, Medi, kamu itu lebih baik nolong orang. Nah kayak pang itu loh. Orang jatuh kecelakaan sekarat. Kejep-kejep istilahnya mau sakratul maut gitu, dikasih minum misalnya. Orang pang itu ngasih minum. Kalau ini catatan malaikat enak mana nih hijaunya? Pang dapat pahala sekian karena menolong itu. Medi cuma ibadah sama Allah. Nanti kan tinggal Allah ya toh? Iya, jadi sulit Mas. Kita bicara itu terkait dengan realitas ya. Jadi maaf Mas, kita banyak berliterasi lah. Kita tidak mengedepankan emosi dan simbol-simbol Mas. Kita melihat dari sisi substansi kehidupan sendiri. Hablum minallah, hablum minan nas itu harus seimbang. Tetapi kan pada realitas sekarang ini kita lebih ke hablum minan nas Mas. Maksudnya simbol-simbol Mas. Simbol-simbol yang muncul, oh ini begini kiai ini. Tapi ini menarik Mas. Nanti kita bersambung lagi Mas ya. Bersambung. Nah, buat para pemirsa semua ini yang menarik buat saya menurut saya obrolannya itu. Jadi apa tadi istilahnya Mas? Apa?
Islamophobia. Daripada Islamophobia mendingan Balelophobia. Itu kan jelas. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.